Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika dan Analisis Data akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu persepsi mahasiswa terhadap proses penerapan pembelajaran mata kuliah olahraga dan seni pada mahasiswa PKU IPB University. Perkenalkan, nama saya Ulia Fatimah Nurhaliza dengan NIM G1401231024 selaku ketua dari kelompok 4 Statistika dan Analisis Data. Nama saya Mahadika Rifka Nugraha dengan NIM F4401231080. Saya Najwa Febrila Adita dengan NIM G1401231014. Saya Dimas Aryo Ananda dengan NIM F4401231041. Baik, perkenalkan nama saya Nandito Syarif Aryo dengan NIM F4401231039. Halo, perkenalkan nama saya Sofi Lorena dengan NIM G1401231002. Nama saya Nada Aulia Rohmah dengan NIM F4401231051. Saya Rami Nurisan dengan NIM F4401231101. Saya Cinsi Nabila Estiawan dengan NIM F4401231033. Kenalkan, nama saya Nabar Bastala dengan NIM F4401231071. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami yaitu pendidikan tinggi berperan sentral membentuk karakter, keterampilan, dan pemikiran kritis mahasiswa di IPB University. Maka mata kuliah olahraga seni menjadi healthy lifestyle pada angkatan 60 di tahun 2023. Maka karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap perubahan tersebut, perbedaan sebelum dan sesudah perubahan, serta potensi perbaikan dalam implementasi kurikulum untuk meningkatkan kesejahteraan holistik mahasiswa di PKU IPB. Yang kedua, rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama ada bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran mata kuliah olahraga dan seni, lalu pengaruh-pengaruh yang dirasakan oleh mahasiswa, serta apakah mata kuliah olahraga dan seni efektif untuk dimasukkan ke dalam kurikulum perkuliahan. Lalu tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penerapan belajar mata kuliah olahraga dan seni pada mahasiswa di PKU IPB, serta mengetahui pengaruh-pengaruh dan seberapa efektif mata kuliah olahraga dan seni terhadap kehidupan mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai bab 2 yang selanjutnya itu tentang metodologi. Untuk sampel dari penelitian kami itu sendiri, itu dari angkatan 59, yaitu dari mahasiswa FMIPA dan FATETA. Lalu sampel penelitian kami selanjutnya itu ada dari angkatan 60, yaitu mahasiswa PKU ST34 itu sendiri dengan masing-masing target sebanyak 20 responden. Lalu di sini dalam pengambilan sampel kami menggunakan kuesioner yang terdiri atas pembukaan, identitas responden, isi, dan penutup. Selanjutnya, pada next slide, itu dari penelitian kami ini, data yang dikumpulkan itu termasuk kepada data primer. Jadi data primer itu adalah data yang diambil secara langsung dari subjek penelitian tanpa melalui perantara, sehingga data yang diperoleh itu akan diolah langsung oleh si peneliti atau oleh kami langsung. Lalu untuk metode pengumpulan data yang digunakan itu adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati. Pada next slide selanjutnya, itu kuesioner yang disebar. Kami akan menyebar kuesioner yang mana terdiri atas pembukaan, identitas responden, isi, dan penutup, yang memiliki beberapa pengubah. Di antaranya yang pertama itu ada nama, lalu yang selanjutnya program studi, dan fakultas. Serta untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama itu adalah tingkat pengaruh mata kuliah olahraga dan seni untuk angkatan 59 atau healthy lifestyle untuk angkatan 60 dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Lalu untuk pengubah selanjutnya atau pertanyaan keduanya itu tingkat pengaruh mata kuliah olahraga dan seni bagi angkatan 59 atau healthy lifestyle bagi angkatan 60 terhadap pembelajaran akademik dan non-akademik. Lalu tingkat kepercayaan mata kuliah yang mana seharusnya itu menjadi bagian dari kurikulum kuliah. Untuk pertanyaan selanjutnya, tingkat komitmen dalam mengikuti mata kuliah ini bagi angkatan 59 dan 60 secara mandiri, dan tingkat keberdampakan mata kuliah olahraga dan seni bagi angkatan 59 atau healthy lifestyle bagi angkatan 60 terhadap kesejahteraan mental dan fisik. Dan di sini kami juga akan mengambil 4 penilaian dari setuju, sangat setuju, tidak setuju maupun kurang setuju.
Dan untuk metode pengolahan data sendiri, itu kami menyusunnya menjadi 4 metode. Yang pertama itu adalah penyuntikan atau editing, yang merupakan proses pengecekan untuk mengetahui ada tidaknya informasi yang tidak lengkap. Lalu yang kedua itu ada score atau scoring, yang mana pada tahap ini itu dilakukan pemberian nilai untuk kuesioner yang dikerjakan oleh responden. Dan yang ketiga itu adalah memindahkan data atau transferring, yang mana setelah data terkumpul, itu kemudian data akan dipindahkan dalam bentuk tabel. Dan yang keempat itu adalah menyusun data atau tabulating. Setelah dikumpulkan, itu akan data itu dianalisis menggunakan grafik. Dan untuk next slide selanjutnya, masih mengenai metode analisis, yang mana metode yang digunakan dalam analisis data itu metode deskriptif. Dan metode deskriptif ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data kualitatif ini yang telah diperoleh itu dianalisis menggunakan metode deskriptif melalui beberapa proses, yaitu pengumpulan data, interpretasi data, dan validasi data. Setelah tahap pengumpulan data itu akan dipindahkan ke dalam tabel pada Microsoft Excel untuk dianalisis setiap perubahannya. Lalu next slide selanjutnya, data yang telah dikumpulkan ini akan ditampilkan dalam bentuk diagram batang dan dibedakan setiap fakultas dan pertanyaan. Bab 3 hasil dan pembahasan. Yang berikut adalah hasil survei KTT dan FIPA angkatan 59. Untuk dampak terhadap kesejahteraan mental dan fisik itu modusnya pada sangat setuju dan seterusnya. Selanjutnya ada daftar tabel dari FATETA angkatan 59 sendiri dengan P1, P2, P3, P4, P5-nya itu membahas tentang mata kuliah olahraga dan seni dan daftar tabel ini menampilkan masing-masing skor dari pertanyaannya. Untuk FIPA angkatan 59 juga sama, P1, P2, P3, P4, P5-nya membahas tentang mata kuliah olahraga dan seni. Selanjutnya ada bar chart dari FATETA angkatan 59. Untuk P1, P2, P3-nya itu modusnya terletak pada skor 3, P4 skor 2, dan P5 itu pada skor 4. Dan di bawahnya ada penjelasan tentang P1 sampai P5-nya. Selanjutnya ada bar chart dari FIPA angkatan 59, P1, P2, P4-nya itu modusnya pada skor 2, P3, P5-nya itu ada di skor 3. Selanjutnya ada daftar tabel dari gabungan dua fakultas FATETA dan FIPA angkatan 59. P1, P2, P4 itu modusnya pada skor 2, P3 itu skor 3, P5 itu skor 4. Untuk masing-masing skor bisa dilihat sendiri di tabel rata-ratanya. Kemudian hasil survei FATETA dan FIPA angkatan 60. Dampak terhadap kesehatan mental dan fisik itu modusnya pada setuju, komitmen menjalankan kegiatan modusnya setuju juga, dan seterusnya. Kemudian kami menampilkan daftar tabel dari FATETA angkatan 60. Untuk P1, P2, P3, P4, P5-nya ini membahas tentang healthy lifestyle dan bisa lihat skor masing-masing pertanyaannya. Selanjutnya ada daftar tabel dari FIPA angkatan 60. P1, P2, P3, P4, P5-nya ini juga sama membahas tentang healthy lifestyle. Selanjutnya bar chart untuk FATETA angkatan 60. Untuk P1, P3 itu modusnya terletak pada skor 2, P2, P4, P5 modusnya terletak pada skor 3, dan di bawahnya ada penjelasan tentang P1 sampai P5-nya. Selanjutnya bar chart untuk FIPA angkatan 60. Untuk P1 dan P5 itu modusnya terletak pada skor 4, P2, P3, P4 itu modusnya terletak pada skor 3. Selanjutnya ada daftar tabel gabungan untuk FATETA dan FIPA angkatan 60. P1 modusnya itu skornya 4, P2, P4, P5 itu modusnya skor 3, dan P3 modusnya di skor 2. Untuk masing-masing skor rata-ratanya itu bisa dilihat sendiri pada tabel. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami kelompok 4 dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran mata kuliah olahraga dan seni bagi mahasiswa PKUI PB University memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan fisik mereka, dan hal ini dapat memiliki implikasi positif dalam jangka panjang. Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembelajaran akademik dan non-akademik serta peningkatan keterampilan pengetahuan mahasiswa. Menurut hasil yang telah didapatkan, terlihat pentingnya penerapan mata kuliah olahraga dan seni dalam kurikulum. Penerapan mata kuliah olahraga seni dinilai memiliki efektivitas bila dibandingkan dengan program healthy lifestyle. Oleh karena itu, pembelajaran mata kuliah olahraga dan seni dapat dijadikan sebagai bagian integral dari kurikulum perkuliahan guna mendukung kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.